Ya udah, kalau nggak usah pakai. Pakai ya. Itu sambil isi itu ya. Kemudian ini Tugas itu stempel nama nih, stempel udah. Nah, nanti yang ini ketik-ketik jalannya memang jam 1 Pak. Jadi mohon maaf, biasa orang Indonesia jam 1 pikirannya paling kedua. Tapi nyatanya jam 1 juga udah banyak hadir tadi. Nah gitu, terima kasih. Pas jam 1 hujan, nah ini kendalanya. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah ini masih ada yang nyusul ya. Nah, silakan yang nyusul masuk apa-apa. Nah, jadi untuk sore hari ini tadi Mas berdua ini ya udah keliling dari pagi ke Wetenung, muter Sumber Jaya, Kebun Tebu, Gedung Durian setengah hari. ya. Nah, pas setengah hari selesai, langsung berangkat ke Airitam. Jadi hari ini full. Jadi di sini nanti ya minta nggak usah berburu-buru. Siap, Pak. Biar paham dulu karena ini terakhir kan. Ya. Nah, bawa mobil lah kata Pak Hujan. Ya. Jadi nanti nyantai aja Bapak Ibu. Yang penting khususnya terkhusus operator ya. Nanti dipahami betul operator ya. Yang kepala sekolah ini mendampingi, Ya. mendampingi dan perlu tahu semua. Saya mengingatkan. Siap. Jadi nanti kalau ada pembelajaran di sini, ya tolong itu yang dibagi-bagi itu dipelajari. Nanti penjelasannya seperti apa, sama-sama kita dengarkan, ya. Nah kemudian mungkin nanti ada pekerjaan yang harus diselesaikan, jangan disepelekan, karena ini menyangkut sekolah kita sih ya. Jadi kadang-kadang kendalanya ini pekerjaan itu nggak selesai itu yang menjadi kendala. Ya, masalah nggak paham nanti sesama operator nanti tanya, nggak usah ragu-ragu, ya. Tanyakan ke sini, nanti udah pulang tanya ke rekan-rekan yang lain. Bila perlu, kalau masih ada kendala-kendala lagi, ya Pak Yono sebagai operator kecamatan kumpulin operator itu berjabat, ya. Jangan masing-masing, kita harus peduli dengan sesama, ya. Jangan menangnya sendiri. Oh saya udah sebodoh, jadi nggak tempat mana. Jadi ilmu itu harus berbagi, karena berbagi ilmu kita juga nggak berkurang, ya. Kalau tambah, gitu, karena kita saking hafalnya. Nah ini perlu kami laporkan kepala sekolah di Negeri 2. Siap, Pak. 1 SD Silman nanti ya, itu kepala sekolahnya itu tadi malam jatuh dari motor. Pak Sato, punggung kakinya copot. Di rumahnya itulah jatuhnya. Tadi malam nggak bisa sinan jam 10, pas mau ke rumahnya dari talang atas itu turun, nah, berpasir katanya ketumpuan pasir di pinggir jalan. Ya karena malam lah dengan segala macam katanya bukunya copot. Tadi telepon istrinya. Nah Pak Rodian SD 2 Semberalam izin ke keperluan nggak bisa ditinggal. Ya itu 2 itu yang izin. Alhamdulillah Pak mulai hadir ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya benar. Semua 7, izin 2 itu yang SD Pak. Ya, SMP. SMP 2 udah datang, dua-duanya SMP 1 yang belum datang semua. SMP 1 kepala sekolahnya dan operatornya belum. Lain, alhamdulillah ada, tinggal operator menanti 1, itu masih di dalam perjalanan. Siap, Pak. Ya, kepala sekolah Gunung Terang 1 itu di sana suruh menolak. Ada kerjaan sama sekali. Itu saja laporan kami. Ini kegiatan ini sudah bisa dimulai katanya. Siap. Ya, terima kasih. Waktunya sepenuhnya saya serahkan kepada Mas Denny. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore ini kita bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan yang penuh barokah insyaallah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak diakui oleh umat beliau dan dicatat sebagai amal ibadah pada kesempatan pertemuan kita siang hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala atau Bapak K3S yang telah memfasilitasi kami, mengkoordinir rekan-rekan kepala sekolah dan rekan-rekan operator. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak tersebutkan pangkat, gelar dan juga kedudukan. Kemudian yang saya banggakan rekan-rekan operator Dapodik sekecamatan Air Hitam yang sempat hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Sibuk Kabupaten Barat, saya Ahmad Tasjeni
jabatan sebagai Kasih Pendataan Penduduk di Dukcapil Kabupaten Lombok Barat, beserta rekan saya Bapak Andi Saputra SE selaku administrator database kependudukan Kabupaten Lombok Barat, merasa berbahagia sekali bisa berkunjung kepada Bapak Ibu sekalian sekaligus menjalin tali silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita sharing knowledge, saling bagi ilmu. Terutama saya ingin flashback dulu sebelumnya. Nggak usah tegang Bapak Ibu ya, santai aja. Suara saya cukup jelas nggak suara saya? Ya, soalnya tadi di beberapa kecamatan, 4 kecamatan saya ngomongnya cepat. Ada yang protes, saya bilang mohon maaf, saya harus cepat-cepat, saya bilang. Kalau sekarang di sini saya udah cukup santai, sudah makan siang juga bersamanya. Ya, jadi ya. Jadi saya ingin flashback dulu sebentar ke tahun 2018 dan 2019. Kami dari bidang pelayanan pendaftaran penduduk itu punya program sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang KIA, Kartu Identitas Anak. Jadi ada Permendagrinya, ada amanah undang-undang di sana. 2017 kita laksanakan sosialisasi dan juga pelatihan operator. 2018 kita start launching pelaksanaan KIA ini. Pada saat itu, kalau Bapak Ibu masih ingat, yang sempat mengurus di sekolahnya masing-masing, ada kewajiban dari pihak sekolah untuk mengantarkan berkas KIA, ya. Masih ingat Bapak Ibu ya? Jadi diantarkan ke Dukcapil sampai dengan 2019. Begitu di awal 2019 sampai di awal 2020, tepatnya di bulan April sampai dengan hari ini, ada pandemi Covid ini, maka pelayanan hampir praktis berhenti. Kami buka pelayanan secara online pun praktis tidak meningkat secara signifikan jumlah pelayanannya itu. Walaupun, saya katakan sekali, walaupun target secara nasional untuk tahun 2020 ini dituntut 30%. Sementara kita sudah lebih sebenarnya, sudah sampai 68 sampai dengan 72%. Untuk air hitam sendiri hampir 65%. Semua anak-anaknya sudah punya KIA. Tapi tetap target secara kabupaten harus 75% kabupaten. Kita belum sampai ke situ, karena itu kami ambil langkah inisiatif untuk percepatan adalah kami buka pelayanan daring. Sama kayak ibu-ibu juga pelayanan online seperti itu, jemput bola. Tapi ternyata tetap tidak ada peningkatan yang signifikan sampai akhirnya di Maret 2021 kita ambil inisiatif, kita akan pakai database Dapodik sebagai data awal untuk buat KIA ini. Kita ambil database Dapodik yang Bapak Ibu rekan-rekan operator entrikan di aplikasi Dapodik. Dari situlah kita berangkat untuk buat database anak-anak kita ini. Bapak Ibu sekalian, database Dapodik tersebut kami mintakan Dinas Pendidikan sebagai bocoran awal. Ada sekitar 39.000 anak siswi SD SMP, belum termasuk yang ada di MIN, MIS dan juga MTS atau MTS swasta, karena mereka punya aplikasi sendiri. Saya tidak tahu secara pastinya, tapi yang kami dapatkan dari Disdik dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat itu hanya data SD dan juga SMP swasta maupun negeri. Ada 39.000 anak. Dari 39.000 itu kita validasikan, kita sandingkan. Nah, ini buat saya satu tantangan kalau udah kayak gini nih, mengganggu konsentrasi. Biarin dulu lewat ya kalau gitu ya. Terima kasih Ibu. Oke, saya lanjutkan. Dari 39.000 itu ada 36.000 data yang kita katakan benar dan valid. Benar dientrikan oleh operator Dapodik, valid kita validasi, kita sandingkan dengan data kependudukan kita sehingga. Oh iya, surat cinta saya belum dibuka ya, saya lupa. Bikisan saya silakan dibuka, bikisan saya. Kalau sudah dibuka, ada nanti saya di sini pakai sampelnya SDN Sri Menanti. Oke ya. Sehingga dapatlah kita printkan data yang 36.000 yang Bapak Ibu entrikan di aplikasi Dapodik. Kita validasikan dengan data kependudukan kita sehingga terbitlah lembar yang kedua ini, biodata kependudukan warga negara Indonesia. Artinya kalau anak-anak atau sekolah Ibu sudah dapat yang seperti ini, maka bisa dipastikan data yang Bapak Ibu inputkan di data Dapodik sudah divalidasi dan benar dengan data kependudukan Kabupaten Lombok Barat. Dari segi NIK-nya sudah benar, namanya sudah oke,
dan nomor akte kelahirannya di poin nomor 21 itu sudah benar semua itu. Sabar, nanti kita ada sesi tanya jawab nanti ya. Yang sudah dapat, yang sudah diberikan seperti ini ya. Oke? Sampai di sini paham ya? Artinya seperti pengantar saya pada pembukaan tadi, data ini kami bangun dari data Dapodik, kemudian kami sandingkan dengan database kependudukan kami. Sehingga kalau dia sudah benar dan valid, maka akan kita terjemahkan atau kita akan terbitkan biodata kependudukannya. Paham ya? Artinya kalau Bapak Ibu sudah pegang yang seperti ini, artinya data itu sudah benar. Sampai di sini paham? Oke. Alhamdulillah, selangkah lagi selesai kerjaan saya sebenarnya. Jangan nggak lama-lama. Ya, terima kasih Pak. Yang udah dapat silakan diminum. Oke. Sekarang kita ke lembar yang ini. Lembar form pengajuan KIA. Bapak Ibu sekalian, karena di bidang pelayanan bantuan penduduk itu ada program cetak kartu identitas anak, maka prioritas yang utama itu adalah kita akan terbitkan KIA-nya. Untuk lembar yang ini, form KIA ini, kalau seandainya siswa-siswinya belum punya KIA, maka conteng di conteng di kolom yang pengajuan KIA baru. Kemudian salinkan biodatanya, kemudian tempelkan fotonya. Oke? Kalau dia yang sudah punya KIA tapi mau rubah, misalnya fotonya dulu belum pakai jilbab, sekarang kelas 4, 5, 6 udah pakai jilbab, maka dia mau ganti foto, silakan cantumkan lagi foto dia yang udah pakai jilbab di sini. Atau mungkin KIA-nya rusak atau hilang, silakan cantumkan ini lagi. Paham? Oke, alhamdulillah. Itulah enaknya bawa operator sama kepala sekolah. Cepat sambungnya. Baik. Saya agak lompat sedikit tadi. Tolong dipastikan kita kembali ke lembar biodata ini. Data ini saya katakan tadi sudah benar dan valid, tapi tolong dicek kembali kepada wali murid ataupun kepada para muridnya, pastikan nama bapaknya benar. Pastikan nama bapaknya benar. Karena di sistem kami, aplikasi SIAK itu, karena pengajuannya itu tidak harus yang bersangkutan, mungkin titip kepala sekolah, titip guru, titip perhati, titip aparat pekor, atau datang dari bidan segala macam, kami ladeni. Kami tetap layani, tidak pernah kami berburuk sangka. Kami tetap layani terus dan kami berbaik sangka data itu sudah benar. Bisa saja nama yang tertera, karena di sistem kami ketika kepala keluarga, maka dia akan jadi nama bapaknya. Ketika kepala keluarga, maka akan jadi nama bapak. Padahal bisa saja anak itu bukan kepala keluarganya yang jadi bapaknya, karena bapaknya bisa jadi bapak tiri atau bapak sambung, atau dia numpang kakak dengan kakeknya, atau numpang kakak dengan pamannya, atau dengan kakaknya. Jadi tolong dipastikan nanti sudah benarkah nama bapaknya, bapak kandung, oke? Karena nanti ini akan terkait ketika penulisan ijazah. Ijazahnya kan ada nama bapaknya kan ya, biasanya kan? Karena banyak kasus ternyata nama di ijazah itu bukan nama bapak kandungnya. Begitu di biodata kependudukan dia minta rubah, kami tidak bisa rubah karena bukti validnya itu ijazah biasanya yang mau dipakai. Oke ya? Oke. Baik, saya kira selesai untuk lembar yang ini. Tidak ada pertanyaan kira-kira ya? Baik, ini sudah selesai. Kita akan beralih ke surat cinta yang kedua. Yang ini. Ibu dari mana ibu? Oh sudah ya? Bukan, maksud saya kalau SMP Negeri 1 ini dia. Oh, Sri Menanti, belum. Sorry, Sri Menanti sedang saya pakai bu ya. Nanti bu ya, sedang saya pakai sebagai sampel. Operatornya belum datang. Operator belum datang juga ya. Baik, silakan buka yang lembar yang kedua ini. Ini yang perlu kita bahas agak mendalam sedikit. Baik Bapak Ibu, kalau sudah pegang ini, perhatikan di kolom sebelah kolom nomor ada NIK sekolah, kemudian NIK Disduk, kemudian keterangan Disduk, kemudian status Disduk, nama sekolah, nama lengkap dan nama Disduk. Oke, semua sama nggak kolomnya itu? Sama ya. Oke, kita bahas. Oh ya, ini dia. Oke, kita bahas sekarang. Aduh, ini nggak ada masalah ini. Oke, kita bahas sekarang. Perhatikan Bapak Ibu, silakan pegang sendiri kata-kata masing-masing. Kita bahas sekarang kalau asumsinya NIK sekolah, cara menerjemahkan NIK sekolah itu adalah NIK yang ada di Dapodik, NIK yang ada di aplikasi Dapodik, NIK yang diinput oleh operator sekolah masing-masing.
Dari ya. Itu di sana bu. Itu situ. Itu yang ada minum. Kalau nick disduk, kolom nick disduk itu adalah nick yang dari kami. Paham Bapak Ibu ya? Baik, kita masuk contoh kasus. Ini SMP 1. SMP 1. Ya. Kalau di kolom nick sekolah dia ada nicknya. Perhatikan Bapak Ibu, dia ada nicknya di kolom nick sekolah. Tetapi keterangan di nick disduk tidak ditemukan. Kemudian nama di disduk tidak ditemukan. Status di disduk tidak ditemukan. Nama sekolahnya ada, nama lengkapnya ada. Ada nggak punya Bapak Ibu yang kayak gitu? Iya. Ada ya? Oke. Asumsi pertama. Coba kawan-kawan operator perhatikan, sudah benar belum input ataupun entry nick di data depodiknya? Itu asumsi pertama. Karena ada di beberapa kecamatan, kawan-kawan yang menginputkan nicknya itu, angka 0 itu tertulis O. Tidak kelihatan kalau di aplikasi. Begitu diterjemahkan atau di print outkan dengan kertas, kelihatan, kok 0-nya kecil ya, ternyata huruf O itu. Oke ya, paham ya? Kalau dia di sekolah ada atau di dapodik ada, ternyata di disduk tidak ditemukan, maka asumsi yang pertama ambil cek nicknya benar nggak cara nginputnya. Oke? Kemungkinan kedua, nick yang diinput itu sudah benar ternyata, yang di dapodik ternyata tidak ditemukan di nick disduk. Kemungkinan kedua adalah orang tuanya, kedua orang tuanya, ibu bapaknya, atau salah satu dari mereka berdua ini belum merekam KTP elektronik. Saya ulangi, salah satu atau kedua-duanya belum merekam KTP elektronik atau punya KTP elektronik bukan Lampung Barat. Oke ya? Pernah kan dengar edaran tahun 2017, penduduk yang sudah berusia 19 tahun ke atas sampai dengan 23 tahun tidak melakukan perekaman selama 3 tahun berturut-turut, maka akan cuma satu orang yang tahu. Kasihan ya Rita ini. Ya, pernah dengar edaran itu Bapak Ibu ya? Ya, artinya memang pemerintah dalam hal ini Dirjen Dukcapil sangat serius sekali untuk perekaman KTP ini. Oke ya. Jadi asumsi yang kedua, orang tuanya salah satu ataupun dua-duanya belum perekaman KTP elektronik atau punya KTP elektronik di luar. Karena itu mintakan fotokopi KK-nya dan juga fotokopi KTP-nya. Jangan yang asli. Mintakan fotokopi KTP elektroniknya, mintakan fotokopi kartu keluarganya, kirim ke kami. Atau suruh dia ngurus sendiri. Paham ya? Alhamdulillah, contoh satu kasus sudah selesai. Kasus contoh yang kedua. Halo. Sabar Bapak Ibu ya. Contoh kasus yang kedua. Sebelum saya loncat ke sana, saya tarik kopling sedikit aja. Sebelum kita, kalau nggak pakai kopling kan loncat-loncat gitu kan ya. Jangan tegang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak struktur nick itu? Kalau tahu jawab tahu, kalau enggak kompak bilang enggak. Tahu. Saya tahu. Cuma Bapak ini yang tahu. Kita anggap belum tahu semua. Ya, oke. Yang punya KTP silakan dikeluarkan KTP-nya. Baik. Saya tegaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, NIK itu 16 digit. Sampai kiamat kurang 2 hari, kalau Republik ini masih ada, tetap 16 digit. Kurang dari 16 digit bukan NIK, lebih 16 digit bukan NIK. Oke, sepakat kita ya? Kita terus kalau dia sepakat. Dia unik, 16 digit itu. 2 digit yang pertama itu kode provinsi. 2 digit pertama itu kode provinsi. Takdir Allah kita 18 dapatnya. Bukan kebetulan Bapak Ibu ya, takdir Allah kita dapatnya 18. Artinya itu provinsi Lampung. 2 digit kedua setelah itu kode kabupaten. Kita dapat 004. Paham ya? 2 digit pertama provinsi, 2 digit kedua kabupaten. 2 digit berikutnya kode kecamatan. Air hitam ini masih pecahan dari Tenong segala macam. Masih ada yang 07, ada yang 16. Oke. Rata-rata ada 19 orang. Yang penting Bapak Ibu paham strukturnya. Provinsi,
Kabupaten, kecamatan. 2 digit berikutnya tanggal lahir. Baik, yang saya tanya tolong dijawab. Ibu yang pegang KTP ada? Ada yang pegang KTP ibu-ibu? Ibu ada yang pegang KTP enggak? Mana? Ibu yang mana pegang KTP? Ibu pegang KTP? Oke. Tolong bacakan tanggal lahir yang tertera dalam KTP elektronik ibu di nicknya itu. Tanggal berapa? Setelah kode kecamatannya, Bu. 18.04.04. Gimana? Tanggal 10. Enggak, nick baca nicknya. 1804007500464. 50 ya. Ibu. 18040. Seperti 2 digit pertama baca berapa? 18 Oke, 2 digit kedua, 04 2 digit ketiga, 7 2 digit keempat. 50. Oke, berhenti sampai di situ. Yang saya tanya tanggal lahirnya berarti 50 ya. Oke ya, sepakat kita ya. Karena yang saya tanyakan tanggal lahir yang tertera dalam nick berarti 50 ya. Padahal ibu itu lahirnya tanggal berapa ibu? Tanggal 10. Kok bisa jadi 50? Ada yang bisa jawab? Ada dikurangi 40. Gimana Pak? Dikurangi 40. Jadi tambah Hampir benar. Oke, ditambah 40. Jadi kalau nick Ditambah tambah 40. Jadi kalau nick untuk membedakan nick laki-laki dan nick perempuan, Salah. nick perempuan ditambahkan 40 angka di belakangnya. Jadi karena ibu tanggal 10 maka jadi 50. Ingat, ditambah 40 untuk perempuan. Yang laki-laki tetap nicknya seperti tanggal lahirnya. Tidak ada opsi ketiga untuk banci atau transgender. Oke ya, karena Tuhan hanya ciptakan itu, enggak laki ya perempuan ya. Jadi jangan aneh-aneh. Kalau ada yang begitu, cek benar jenis kelaminnya, pastikan oh laki-laki ternyata. Kasih nick laki-laki. Oke ya? Oke. 2 digit berikutnya bulan. 2 digit berikutnya tahun lahir. 4 digit yang terakhir nggak usah dipermasalahkan. Itu create by system. Itu dibuat oleh aplikasi Siak kepunyaan Dukcapil. Sistem yang buat. Jadi nggak usah tanya-tanyain lah. Biarin aja kayak gitu. Ada yang 013, ada yang 12, ada yang 10, ada yang sama. Biarin. Itulah jenisnya kenapa nick itu disebut unik. Satu orang itu tidak bakal sama nicknya walaupun dia kembar. Oke Bapak Ibu, paham ya struktur nick ya? Kalau sudah paham kita balik lagi ke kertas yang ini. Jadi enak saya jelasinnya. Baik. Tadi contoh kasus yang pertama sudah selesai. Contoh kasus yang kedua. Ternyata di nick itu, di kolom nick sekolah ada nicknya, di Disduk tidak ada nicknya. Baik. Kalau dia tertulis bukan 1804, ada nggak yang punya ibu? Nick di awal di digit 2 digit pertama itu bukan 18. Nick sekolahnya. Ada ya? Ada dari kabupaten lain. Oke, ada berarti ya 16. Ada Oke. semua itu. Oke. Artinya kan itu sudah tahu ya nick mana ya? Ya. Oke, sudah paham ya? Karena dia bukan nick Lampung Barat. Disduk Lampung Barat, ketika disandingkan dengan Disduk Lampung Barat maka tidak akan matching, tidak akan ketemu. Ada nggak kira-kira nick luar Kabupaten Lampung Barat tapi matching dengan Lampung Barat? Ada. Kalau seandainya dia melakukan pindah datang secara benar. Ini kita anggap dia